Jadi untuk menentukan berapa modal yang harus kita keluarkan untuk mengawali usaha peternakan ayam kampung ini, ada 3 hal yang perlu atau yang harus kita ketahui teman-teman. Mengingat bahwa usaha peternakan ayam kampung ini adalah usaha yang sangat besar resikonya karena berhubungan dengan nyawa. Ketika 5 ekor ayam mati dalam 1 hari, maka kerugian kita sudah ratusan ribu. Apalagi kalau puluhan dan bahkan ratusan teman-teman. Tentu saja kita harus memikirkan ini teman-teman. Jadi modal awal untuk kita beternak ayam kampung secara ideal itu sebetulnya atau sebenarnya harus kita awali dengan populasi berapa ekor, supaya nanti kita selalu bisa mendapatkan keuntungan dari usaha ternak ayam kampung yang kita kelola. Karena percuma kita memiliki modal yang begitu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua hari ini, khususnya yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Seperti biasa kita akan sharing kembali masih mengenai seputar peternakan ayam kampung teman-teman. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai modal yang ideal untuk awal beternak ayam kampung. Nah, jadi ini tentu saja akan sangat menarik ya untuk kita bahas. Karena ini merupakan cikal bakal atau modal awal yang harus kita keluarkan untuk bisa beternak ayam kampung agar bisa selalu untung teman-teman. Nah, jadi menurut versi saya, langsung saja teman-teman ya, menurut versi saya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan berbicara tentang modal awal. Jadi sebaiknya teman-teman untuk menentukan modal awal yang harus kita keluarkan dalam usaha peternakan ayam kampung, yang pertama sekali kita harus tahu adalah lokasi kandang. Berapa luas lokasi kandang yang akan kita gunakan untuk beternak. Ini sangat menentukan teman-teman. Jangan pula nanti sampai terjadi ada ketidakseimbangan antara populasi yang kita masukkan ke kandang dengan luas kandang. Ya, tentu saja ini juga akan sangat merugikan kita. Karena beternak ayam kampung ini juga memerlukan perbandingan antara luas kandang dengan populasi teman-teman. Artinya begini, ada resiko-resiko tertentu yang akan terjadi ketika luas kandang tidak sesuai dengan populasi yang ada. Artinya luas kandang itu lebih sempit daripada jumlah ayam yang akan kita masukkan. Sekali lagi, jika luas kandang itu lebih sempit daripada jumlah ayam yang akan kita masukkan, maka resiko yang akan terjadi, ayam-ayam yang kita ternak itu tidak bisa tumbuh kembang dengan sempurna teman-teman, karena terlalu sempit. Nah, kemudian sebaliknya, bagaimana jika luas kandang itu justru malah lebih lebar daripada populasi yang akan kita masukkan? Itu jauh lebih bagus teman-teman ya. Jadi resikonya itu resiko baik, resiko bagus, bukan resiko buruk ya. Kenapa? Jadi ketika kita memiliki lahan yang lebih luas daripada populasi yang akan kita masukkan, itu jelas jauh lebih bagus ya teman-teman. Nah, artinya teman-teman dengan begitu, perbandingan antara luas kandang dengan populasi itu jelas sangat menentukan dan sangat perlu untuk kita pahami ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kita menentukan berapa modal yang akan kita keluarkan untuk awal mula kita beternak, tentu saja ada satu hal lagi yang perlu teman-teman pahami, yaitu tentang ilmu seputar peternakan ayam kampung itu sendiri. Kenapa begitu? Ya karena ini juga sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya kita beternak ayam kampung, sukses tidaknya kita beternak ayam kampung. Ya, sebagai contoh teman-teman,
lahan kita luas, lahan kita lebar, kemudian duit kita banyak. Artinya untuk modal beli bibit dan lain sebagainya, pembuatan kandang itu masih tersisa banyak, katakanlah begitu. Nah, sebagai contoh teman-teman dan sobat semua, sebagai contoh, dan contoh ini tidak usah untuk ditiru ya teman-teman, tetapi untuk bahan pembelajaran untuk kita semua. Sebagai contoh, saya misalnya memiliki lahan yang luas, kemudian modal saya banyak, ya. Kemudian karena begitu yakinnya hanya dengan modal yang banyak dan luas lahan yang lebar, kemudian saya langsung spekulasi beternak dalam jumlah atau kapasitas banyak, ya. Tetapi saya tidak tahu ilmu seputar peternakan ayam kampung ini dengan sempurna. Maka begitu saya mengalami kendala, ya, katakanlah ayam-ayam pada bertumbangan satu persatu misalnya, tanpa kita tahu penyebabnya dan tanpa kita tahu solusinya, pasti kita akan stres teman-teman, ya, pasti kita akan stres. Gimana nggak stres? Modal sudah kita keluarkan banyak, tetapi jangankan untung, ya, malah rugi besar karena ayam-ayam kita pada bertumbangan satu persatu. Yang diakibatkan karena ketidakpahaman kita, kebutaan kita untuk mengatasi ayam-ayam yang sakit, yang menyebabkan kematian pada si ayam itu sendiri. Sehingga teman-teman dan sobat semua, inilah pentingnya sebelum kita melakukan usaha peternakan ayam kampung, seharusnya dan boleh dikatakan wajib, sangat wajib sekali untuk kita memahami terlebih dahulu seutuhnya tentang ilmu seputar peternakan ayam kampung, sehingga barulah kita bisa menentukan berapa modal yang akan kita keluarkan di awal. Maka dari itu, teman-teman dan sobat semua yang memang baru setengah-setengah untuk memahami ilmu seputar peternakan ayam kampung, sebaiknya tidak usah terlalu terburu nafsu untuk mengeluarkan modal yang besar dalam melakukan usaha peternakan ayam kampung ini. Nah, tetapi jika memang pengetahuan teman-teman sudah mumpuni seutuhnya, silahkan langsung kapasitas banyak atau populasi banyak tidak menjadi masalah. Yang penting antara lahan dan modal untuk membeli bibit itu harus sesuai teman-teman. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, dengan demikian kesimpulan daripada video ini bahwa untuk modal awal beternak ayam kampung itu sangat ditentukan oleh 3 hal, yaitu sesuai dengan luas kandang atau lokasi untuk kita beternak, kemudian jumlah keuangan kita ya teman-teman, dan yang paling penting adalah ilmu pengetahuan seputar peternakan ayam kampung harus kita kuasai secara utuh teman-teman. Dan akhirnya saya harus undur diri dari video ini. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang menginspirasi dan bermanfaat. Tidak lupa saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.